apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Antisipasi banjir, warga bersama TNI Polri bangun tanggul di pinggir sungai. Wanita tanpa busana ditemukan tewas terbungkus karung di Kota Medan. 6 pelajar penganiaya lansia di Kabupaten Tapanuli Selatan kembali menjalani pemeriksaan di Mapolres Tapanuli Selatan. Informasi pertama untuk Anda, banjir di Kabupaten Langkat kembali meluas. Meski sebelumnya hanya 2 kecamatan yang terdampak banjir, pada Rabu pagi banjir meluas menjadi 3 kecamatan. Mengantisipasi ketinggian air yang semakin naik, warga bersama TNI Polri membangun tanggul di pinggir sungai. Banjir yang melanda Kabupaten Langkat meluas menjadi 3 kecamatan. Ketinggian air yang mencapai 80 cm merendam ratusan rumah warga. Ketiga kecamatan tersebut ialah Kecamatan Stabat, Kecamatan Binjai, dan Kecamatan Canggang. Diduga banjir berasal dari luapan sungai Sukobeno akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Mengantisipasi ketinggian air meningkat, warga di Desa Kuala dan Desa Mangga, Kecamatan Stabat bersama pemerintah desa dan TNI Polri membangun tanggul sepanjang 200 meter di area pinggiran sungai. Di malam, Pak, sekitar jam 1 malam. Jam 1 malam, belum ada tanda surut ya? Belum ada. Jadi warga benteng sendiri nih Bang, gitu Bang? Dari desa, dari Kapolsek, dari Babinsa, ada pengambil. Jadi swadaya kalian benteng ini supaya air nggak masuk gitu ya? Warga diimbau tetap waspada dan menjauhi area di sekitar aliran sungai. Untuk masyarakat tetap waspada, diawasi putra-putrinya apabila bermain, tolong dalam pengawasan, dan masyarakat siaga bencana alam banjir. Hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Langkat masih mendata terkait jumlah total rumah dan korban yang terdampak banjir. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Tidak hanya di Langkat, banjir juga masih merendam wilayah Sumatera Utara lainnya. Seperti di Kabupaten Deli Serdang, banjir setinggi 30 cm merendam ratusan rumah yang ada di 2 kecamatan. Banjir dampak meningkatnya curah hujan merendam ratusan rumah di 2 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Salah satu wilayah terdampak banjir adalah permukiman di Kecamatan Tanjung Morawa. Banjir setinggi sekitar 30 cm telah berlangsung selama sepekan. Selain merendam permukiman dan jalan raya, banjir juga mengganggu aktivitas warga. Ya, harapannya kalau bisa ya seperti biasa, kembali tali air itu dibersihin gitu loh, biar nggak sampahnya pun banyak. Itu udah terlalu dalam, apanya kan rendah dia. Dikerok gitu kalau bisa. Sebelumnya, tercatat sebanyak ribuan rumah dari 10 kecamatan yang terendam banjir di Kabupaten Deli Serdang. Namun hingga Rabu pagi, beberapa kecamatan sudah mulai surut. Hanya 2 kecamatan yang masih terendam banjir, yaitu Kecamatan Batangkuis dan Kecamatan Tanjung Morawa. Warga berharap pemerintah segera mencari cara untuk mengatasi bencana ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang paman di Kota Medan tega menikam berulang kali keponakan perempuannya yang masih berusia 13 tahun di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Penyebabnya si paman tersinggung dan dendam dengan ibu korban yang menyuruhnya untuk mencari pekerjaan. Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan mengungkap kasus penganiayaan terhadap SAP 13 tahun, seorang anak perempuan di bawah umur yang mengalami 5 luka tusuk senjata tajam di bagian kedua tangan dan dadanya. Penganiayaan terhadap anak di bawah umur ini dilakukan oleh tersangka WKW, 35 tahun, di kediaman korban di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Tersangka menusuk korban lantaran sakit hati dengan ibu korban yang menyuruh tersangka untuk mencari pekerjaan. Berawal dari korban, pada saat itu setelah selesai melaksanakan pekerjaannya, bermaksud ingin istirahat dan kemudian mengambil air minum di dapur. Nah, kemudian melihat pelaku berdiri di depan pintu.
Tidak lama kemudian pelaku langsung dari depan membekap mulut daripada korban. Dan setelah itu korban menjerit dan berusaha melarikan diri. Nah, karena berusaha melarikan diri, pelaku mengejar dan kebetulan di sebelah kanannya ada pisau yang kebetulan terletak di atas lemari makan. Motif daripada pelaku kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban karena pelaku merasa sakit hati dimarahi oleh orang tuanya. Polisi menyita sebelah pisau untuk menikam korban. Sementara korban hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Kota Medan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal terkait perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Wanita tanpa busana ditemukan tewas terbungkus karung di Kota Medan. Mayatnya tersangkut di rumpun bambu, diduga terbawa air sungai yang meluap akibat banjir. Polisi masih menyelidiki identitas korban dan penyebab kematian. Di rumpun bambu bantaran Sungai Amplas Jalan Speksi, Kota Medan, inilah jenazah seorang perempuan tersangkut. Kondisi jasad dalam keadaan tanpa busana, terbungkus karung plastik berwarna putih. Keberadaannya ditemukan sejumlah remaja yang tengah mencari ikan di sekitar sungai Selasa petang. Diduga tingginya debit air sungai menyebabkan karung yang terbawa arus tersangkut di batang bambu. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi belum bisa memastikan sebab kematiannya. Identitas korban pun masih jadi teka-teki. Telah ditemukan mayat dalam keadaan tersangkut di bambu di pinggir sungai di Kecamatan Amplas ya. Setelah itu para Kanit Serse bersama kita merapat ke TKP untuk melakukan penyelidikan di TKP. Dan juga kita memanggil Inafis ya untuk mengidentifikasi yang mana mayat tersebut kita berjenis kelamin perempuan, diperkirakan umur 25 tahun. Sampai saat ini kita belum bisa menemukan identitas. Untuk memastikan sebab kematian, jenazah menjalani autopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Utara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Kita beralih ke informasi lainnya, anggota Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau OKP ditangkap polisi karena diduga melakukan pemerasan dan pungli terhadap pedagang kaki lima di Pasar Petisah, Kota Medan. Dari tangan tersangka ditemukan sejumlah barang bukti berupa kwitansi dan uang tunai. Tersangka berinisial R, 33 tahun, warga Kecamatan Petisah, ditangkap Satuan Reskrim Polrestabes Medan pada Senin lalu. Setelah salah seorang pedagang Pasar Petisah yang menjadi korban pungli dan mengadukan peristiwa pemerasan tersebut kepada pihak kepolisian Polrestabes Medan. Dari hasil laporan korban, tersangka diketahui meminta uang lapak dan keamanan kepada para pedagang sebesar Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per bulan. Para pedagang juga diduga diancam oleh tersangka bila tidak membayar pungli kepadanya. Para pedagang yang merasa dirugikan akhirnya membuat pengaduan ke polisi. Pungli yang dilakukan tersangka diduga sudah berlangsung lama dan korban pemerasan umumnya para pedagang yang ada di Pasar Petisah. Jadi praktek ini dilakukan oleh tersangka dengan meminta uang sebesar Rp1 juta. Jadi uang Rp1 juta ini diambil setiap bulannya untuk membayar biaya lapak jualan. Polisi menyita barang bukti kwitansi pembayaran serta uang pungli sebesar Rp500.000 yang diserahkan korban kepada tersangka. Tersangka dikenakan pasal tindakan pemerasan pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.